Kita akan membahas nomor 16. Nomor 16 ini tentang batang logam yang meluncur pada sebuah rel. Nah, biasanya ini pada soalnya itu horizontal. Jadi biasanya loop itu yang horizontal tapi ini relnya itu dimiringkan dengan sudut theta. Tapi pada prinsipnya sama sama. Jadi di sini menggunakan GGL, mencari GGL dan mencari gaya Lorentz-nya. Jadi kita mulai dari gerakannya. Nah, ini karena miring, jadi mending ini batangnya kita gambarkan sebagai gini dari samping. Jadi kita melihatnya dari samping biar gampang. Nah, ini kan relnya. Jadi relnya gini. Nah, dia miring theta kan gitu. Nah, karena miring, jadi dia bergerak meluncur ke bawah. Ini meluncur ke bawah karena ditanyakan adalah di sebuah medan magnet homogen yang besarnya B lurus ke bawah, batang dilepas dalam keadaan diam dan meluncur ke bawah. Jadi pertanyaannya berapa kecepatan dia meluncur? Karena dia meluncur berarti dia memiliki komponen gaya berat ke bawah. Jadi W itu ke bawah. Nah, yang membuat dia meluncur ke bawah itu ada sesuai rel bidang-bidang adalah di bagian sini, yaitu adalah W seperti biasa W sin theta gitu. Kalau yang arah ke tiga lurus dengan bidang itu arti W cos theta. Jadi kita tidak menggunakan yang sini adalah W cos theta, ini tidak digunakan seperti biasa. Nah, permasalahannya karena berarti dia arah V-nya ke sana arah V. Pada gerak rel seperti ini biasanya adalah berarti geraknya ke bawah itu nanti loopnya atau arah arusnya itu biasanya searah jarum jam, jadi muternya di sini. Nah, berarti ini muternya sini. Ini arah I-nya, arus listriknya. Jadi muternya misal ini saya beri A bisa B, berarti arah I-nya itu dari A ke B. Jadi arah I-nya itu dari A ke B. Jadi tapi kalau gesernya ke kanan berarti nanti muternya berlawanan arah jarum jam. Nah, kita anggap kiri kanan atau bawah ke atas. Kalau ke atas berarti nanti muternya berlawanan arah jarum jam I-nya, tapi kalau ke bawah itu berarti searah jarum jam I-nya ke kanan dari A ke B. Sehingga kalau kita menggunakan aturan kaidah tangan kanan itu berarti nanti ini titik B-nya kan lurus ke bawah lurus ke bawah B. Kalau ke kanan kita kan nganggapnya berarti arusnya keluar. Ini kan arahnya ke sana kan. Berarti keluar dari titik ini kan. Keluar dari titik itu berarti kita titik itu. Ini I. Berarti F-nya kemana? F-nya berarti sesuai kaidah tangan kanan jempol itu berarti arusnya keluar bidang, terus keempat ibu jari ke bawah itu adalah B dan telapak tangan adalah F. Nah, kalau kita menggunakan kaidah tangan kanan maka F-nya adalah ke sana atau gaya Lorentz-nya. Maka ini ke arah gaya Lorentz-nya itu ke sana. Nah, ini arah gaya Lorentz. Ya kan, ini arah gaya Lorentz-nya. Berarti ke bawah kan B Jadi arah ke besar bawah adalah B, ke sana gaya Lorentz. Nah, I-nya ke keluar bidang atau titik, keluar bidang. Keluar bidang itu maksudnya dari A ke B gitu Dari A ke B. Kalau B ke A berarti masuk. Kita anggap seperti itu karena kita melihatnya dari samping. Nah, ini gerak ke bawah. Karena gerak ke bawah FL ini berarti kan tidak bisa kita gunakan kalau tidak sesumbu dengan geraknya. Oh, hilang. Sorry. Nah, jadi FL ini bisa digunakan adalah searah bidangnya. Jadi searah mana? Searah bidang sini. Nah, ini. Berarti ini kita uraikan. Nah, sebenarnya yang diuraikan itu adalah B-nya Jadi kalian bisa membaca ini kalau di buku Tipler jilid 2 itu ada. Jadi di bukunya di Fisika Universitas yang Friedman Young itu juga ada. Jadi kalau kalian buka di halaman 319 apa gitu. Kalau tidak salah ya ini ada di halaman 319
guys, buku Tiber jilid 2 itu ada. Tapi soal juga sih sebenarnya, soal juga di situ. Di fisika universitas itu juga ada soal juga seperti itu. Nah, ini berarti kita uraikan saja. Sebenarnya yang diuraikan B-nya ya. Berarti kalau B ke bawah, maka F yang kita gunakan adalah F di sini. F-nya di sini. Kalau sini theta, berarti kan sini theta, sini theta. Nah, gitu nggak ya? Kan selang-seling ya, theta bukan theta, theta bukan theta, theta. Berarti di sini nanti adalah F L cos theta, gitu nggak? Maka persamaannya adalah yang ke bawah W sin theta, yang ke atas ada FL cos theta atau gaya Lorentz, dimana gaya Lorentz itu adalah rumusnya ya, berarti gaya Lorentz itu B kali I kali L. Nah, yang cos itu kan sebenarnya B nya ya, B cos theta I kali L, boleh seperti itu. Nah, ini gaya Lorentz-nya. Nah, kalau kita samakan itu menjadi F gaya Lorentz cos theta sama dengan W sin theta. Gitu. Nah, masalah di sini adalah I-nya belum ada. I-nya kan belum ada. Nah, I itu kita menggunakan GGL, okay? Jadi ini ada GGL. Kalau kita tahu adalah di sini ada hambatannya R, maka GGL atau V itu adalah I kalikan R, maka I itu adalah GGL per R. Nah, pada induksi GGL itu adalah menggunakan medan magnetik. Jadi GGL itu B kali L kali V per R. Nah, masalahnya di LV ini kan tegak lurus, saling tegak lurus. Artinya antara B dengan V itu harus tegak lurus. Nah, kalau V-nya ke sana, I-nya keluar. Nah, di sini ada B. Nah, menggunakan ini V itu selalu kebalikannya FL ya. Jadi kalau FL-nya ke sana, berarti V-nya pasti ke kiri. Biasanya seperti itu. Jadi ini V, antara V dan B itu juga harus tegak lurus. Antara V dan I harus tegak lurus. Lah, karena V-nya yang dipakai itu adalah V arah ke bawah, arah ke sini kan. Padahal V-nya ke sini. Maka B-nya itu harus kita tegak luruskan. Misalnya theta-nya kan sini, theta. Berarti ke sana ya. Nah, berarti sini kan theta. Berarti ini adalah B cos theta. Nah, gitu. Jadi ini jadinya sekarang tegak lurus karena antara B dan V itu juga tegak lurus. B dengan I atau B dengan L ya, itu harus tegak lurus. L dengan I itu mewakili nggih. Maksudnya karena I itu mengalir di sepanjang batang AB ini, berarti kan dia harus tegak lurus juga. Maka antara B dan V itu harus tegak lurus. Karena V-nya miring, B-nya ke bawah, maka kita harus putarkan B. Boleh V-nya boleh. Terserah nggih, boleh. Tapi karena pilihannya seperti ini, kita uraikan B-nya. Maka I itu hasilnya adalah B cos theta kali L kali V per R. Gitu. Nah, kita masukkan di sini, kita substitusikan di sini. Karena gaya Lorentz cos theta sama sin, maka F-nya kita masukkan. Ya. Maka gaya Lorentz-nya adalah B kali cos theta ya. Cos theta kali I kali L sama dengan W sin theta, kan gitu. Nah, B, kita ulang lagi, cos theta, I-nya itu berarti B cos theta lagi. B kali cos theta kali L lagi kali V kali L per ya. Ini per R sama dengan MG sin theta. W itu MG sin theta ya.
Nah, B dengan B kuadrat, cos dengan cos kuadrat, L dengan L kuadrat. Nah, sini adalah B kuadrat, L kuadrat, cos kuadrat theta kali V per R sama dengan MG sin theta. Itu hilang. Mana? Nah, karena yang ditanyakan V-nya, kita ubah-ubah, maka V hasilnya adalah ini ke atas, ini ke bawah ya. Jadi MGR sin theta per MGR, mana pernya? B kuadrat kali L kuadrat kali, karena ini mintanya cos, berarti mintanya tan, berarti cosnya jangan ikut, cos theta kali cos theta. Nah, sin per cos ini kan tan ya. Nah, ini akan ada sin per cos ini tan, nah, ke atas, maka hasilnya di sini ya. Maka hasilnya adalah pokoknya muter-muter V sama dengan MGR tan theta sin per cos tan ya. Mana tulisannya? Nah, per B kuadrat L kuadrat, cosnya masih 1, cos theta. Hilang lagi. Maka hasilnya adalah B kuadrat MGR tan theta B kuadrat L kuadrat cos theta. Gitu nggih. Jadi biasanya yang salah itu B-nya itu tidak diuraikan di GGL-nya. Padahal di GGL antara B dan V itu juga harus tegak lurus. Sebenarnya kalau B dengan L dengan V itu biasanya pasti tegak lurus, L dengan V itu pasti tegak lurus. Jadi tinggal B dengan V-nya yang harus tegak lurus kan gitu, oke. Kalau yang gaya Lorentz sepertinya bisa. Gitu nggih. Terima kasih.